Halo, salam kenal semuanya. Saya Helga Yohanes Simatupang. Saya adalah dosen program studi hubungan internasional UVM Veteran Jawa Timur. Nah, eh, kali ini saya akan membahas terkait penyelesaian sengketa internasional yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah hukum internasional yang saya ampu semester ini. Oke, langsung saja ya. Oke. Iya, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran dari topik kali ini? Yaitu supaya teman-teman bisa memahami konsep sengketa internasional dalam hukum internasional, lalu mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara damai maupun non-damai, dan kita juga nanti akan menganalisis beberapa studi kasus nyata yang terkait dengan penyelesaian sengketa internasional. Oke, eh, kalau dari sisi konsep, sebenarnya sengketa itu apa sih gitu? Yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai fakta, hukum, atau kebijakan antar negara. Karena kan kita tahu sendiri kebijakan hukum eh, nasional di tiap negara itu kan berbeda-beda. Nah, ketika kita masuk ke konteks hukum internasional, tentu saja ini akan menimbulkan perdebatan. Dasar hukumnya untuk penyelesaian sengketa internasional ini apa? Yaitu di Piagam PBB pasal 23 dan pasal 33 ayat 1-2. Eh, Intinya adalah penting untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai demi mencapai stabilitas hubungan internasional. Ya, ini adalah contoh ya tadi landasan hukumnya ya. Piagam PBB pasal 2 ayat 3 yaitu all members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered. Jadi, bagaimana kemudian penyelesaian sengketa internasional itu pertama kali harus dilakukan dengan cara damai sehingga keadilan tidak terancam gitu ya. Jadi jangan langsung main perang-perang aja, perlu untuk penyelesaian secara damai dulu yang dipikirkan. Oke, selanjutnya ada Piagam PBB pasal 33 ayat 1-2. Nah, di sini intinya adalah eh, harus pertama-tama mencari penyelesaian sengketa dulu lewat negosiasi, lalu ada penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, melalui lembaga atau pengaturan regional atau cara damai lain yang sesuai dengan pilihan mereka. Jadi sebenarnya ini pihak-pihak yang berkonflik ini harus memperhatikan cara-cara ini dulu sebelum sampai ke perang gitu. Dan di sini dikatakan juga bahwa Dewan Keamanan PBB bila dianggap perlu akan meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara tersebut gitu. Jadi eh, ya DKPBB ini juga bisa memfasilitasi agar negara-negara menyelesaikan secara damai dulu. Oke, kita lanjut. Eh, Prinsip penyelesaian sengketa. Nah, prinsipnya itu ada beberapa ya. Yang pasti, yang pertama itu adalah cara damai. Ini adalah satu kewajiban di dalam hukum internasional. Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, menghormati kedaulatan dan kesetaraan negara, dan yang terakhir, ini ada contohnya norma yang dipakai misalnya Pacta Sunt Servanda atau prinsip good faith ya. Jadi bisa dua ini tuh. Pacta Sunt Servanda dan prinsip good faith ini nanti kita bahas contohnya di slide-slide berikutnya. Iya. Pacta Sunt Servanda itu artinya perjanjian internasional itu harus dihormati. Jadi kalau udah ada perundingan antara pihak-pihak yang sebelumnya, kemudian terjadi sengketa, ya mereka harus mengacu lagi sama kayak ke peraturan tersebut, sama kayak kita misalnya nih, kita sudah menandatangani apa namanya satu perjanjian yang mana di atasnya itu ada materai, misalnya kalau di Indonesia materai 10.000. Nah, itu punya dasar apa itu punya kekuatan hukum gitu. Jadi kita harus menyepakati klausul-klausul yang ada di perjanjian tersebut gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh eh, apa cara penyelesaian sengketa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada yang secara diplomatik dan ada yang secara hukum. Diplomatik itu bisa lewat negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan good offices atau jasa baik. Lalu ada secara hukum, ada arbitrase internasional, Mahkamah Internasional atau ICJ, dan tribunal-tribunal khusus seperti ITLOS, ICC, seperti itu. Oke, nah ini contoh apa eh, konsep-konsep penyelesaian sengketa secara diplomatik. Pertama negosiasi, yaitu ini penyelesaiannya langsung di antara pihak yang bersengketa. Jadi misalnya ada misalnya Indonesia dan Malaysia bersengketa, lalu
Indonesia dan Malaysia lah yang kemudian saling menyepakati bagaimana kemudian itu akan ditemukan gitu jalan terbaik untuk penyelesaian sengketanya. Lalu ada mediasi ketika dua pihak yang berkonflik itu tidak mampu lagi untuk ya bertemu, berdiskusi gitu, maka perlu ada campur tangan dari pihak ketiga untuk aktif mencari solusi. Misalnya di sini Norwegia menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina. Lalu ada konsiliasi, bagaimana kemudian ada pembentukan komisi untuk memberikan rekomendasi dan good offices, misalnya yang difasilitasi komunikasinya oleh Sekjen PBB, seperti itu. Nah, lalu ini contoh dari praktik good offices dan mediasi internasional. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya misalnya peran Sekjen PBB UTAN ya dari Myanmar nih, dari namanya aja kelihatan gitu. Tahun 1962 dalam krisis Kuba atau Kuban Missile Crisis untuk membuka komunikasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mencegah eskalasi perang nuklir. Jadi kalau kita lihat kan dua kubu ini selalu ya berperang dari dulu sampai ya sekarang juga walaupun Uni Soviet udah tidak ada lagi ya udah pecah jadi 15 negara tetap ada sentimen. Nah, lalu ada contoh lainnya itu bagaimana kemudian Sekjen PBB Dag Hammarskjöld ini kalau nggak salah dari namanya dari Swedia deh tahun 1950-an dalam konflik terusan Suez di Mesir dan konflik Kongo. Jadi ada konflik antara kalau nggak salah Mesir dengan Prancis ya kalau nggak salah. Jadi Mesir itu menutup akses gitu, sementara Prancis itu yang dulunya juga ikut membangun. Nah, tapi kemudian ya Mesir kan tahu ya dia punya kepentingan nasional dan dia ingin supaya itu perusahaan itu dinasionalisasi dan bagaimana kemudian itu mendatangkan keuntungan untuk Mesir. Sementara Prancisnya nggak mau gitu. Nah, saat itu kalau nggak salah Prancis juga dibantu oleh Israel gitu ya untuk menyerang Mesir. Nah, kalau konflik Kongo ini sebenarnya lebih ke konflik apa ya, konflik eh, antara negara-negara tetangganya gitu. Lalu ada contoh berikutnya itu peran Indonesia dalam konflik Mindanao tahun 2000-an, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan fasilitator awal antara pemerintah Filipina dan MILF atau Moro Islamic Liberation Front. Jadi ini adalah salah satu kelompok yang memberontak di Filipina karena merasa mendapatkan diskriminasi dalam akses politik gitu. Jadi eh, kemudian ini di ya selanjutnya dimediasi oleh Malaysia gitu ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada penyelesaian sengketa secara hukum. Tadi kan diplomatik, ini secara hukum. Yang pertama arbitrase, misalnya ada tribunal ad hoc ya, keputusannya tapi mengikat. Contohnya ini sengketa Pulau Sipadan dan Likitan. Jadi ini adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait kepemilikan Pulau Sipadan Likitan. Secara teritori, memang dia masuk wilayah Indonesia, tapi kemudian kalau kita lihat siapa yang pertama kali mengelola itu pulau itu, yaitu Malaysia gitu. Jadi pada akhirnya memang ini sengketa ini diselesaikan lewat pengadilan arbitrase dan pihak Malaysia yang kemudian mendapatkan kemenangan gitu ya. Oke, lalu ada ICJ, ini adalah organ utama peradilan PBB berfungsi menangani sengketa antar negara. Lalu ada yang terakhir tribunal khusus misalnya ITLOS, International Tribunal Law of the Sea, jadi yang mengatur tentang hukum laut dan ICC tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu untuk apa eh, ya individu ini melakukan pelanggaran HAM berat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dasar hukum piagam PBB. Yang pertama adalah pasal 33, negara wajib mencari penyelesaian sengketa dengan cara damai. Selanjutnya pasal 36, di mana Dewan Keamanan dapat merekomendasikan prosedurnya seperti apa, dan pasal 92 sampai 96, ICJ merupakan badan peradilan utama. Jadi ini adalah apa pasal-pasal yang mengatur dasar hukum negara bisa mencapai satu kesepakatan damai dengan pihak lain gitu. Oke, lalu kita ngomongin soal ICJ dan ICC. Banyak teman-teman yang mungkin bingung gitu ya, apa bedanya ICJ dan ICC? Kalau ICJ itu, International Court of Justice, itu pertama kali dibentuk tahun 1945 berdasarkan piagam PBB dan fungsinya menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Jadi ini state versus state ya. Oke, dan memberikan advisory opinion atau pendapat nasihat eh, untuk kemudian negara-negara ini bisa
menyelesaikan sengketanya secara hukum dan menemui apa ya jalan yang terbaik dari penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak yang berkonflik. Nah, jurisdiksinya itu hanya berlaku pada negara yang mengakui jurisdiksinya. Jadi kalau misalnya ada negara yang tidak apa ya tidak meratifikasi gitu ya, eh, kalau misalnya, ini misalnya contoh simpadan ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau kita lihat ini juga ya kalau misalnya negaranya nggak meratifikasi piagam PBB maka ya nggak bisa mereka pakai ini apa namanya tidak bisa mengajukan ke ICJ seperti itu. Nah, hubungannya dengan PBB apa? Ya, ICJ merupakan organ utama PBB. Nah, sekarang kita masuk ke ICC. Jadi, ICC ini didirikan tahun 2002 berdasarkan Statut Roma tahun 1998. Sama-sama ya, mereka berkedudukan di Den Haag, Belanda. Nah, fungsi utamanya mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional serius. Ini ada 4 kategori. Yang pertama genosida, lalu ada crimes against humanity, ya, lalu ada war crimes, lalu ada aggression gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah kategori yang masuk dalam kejahatan pelanggaran HAM berat. Nah, jurisdiksinya berlaku bagi warga negara dari negara pihak Statuta Roma. Jadi misalnya nih, misalnya Indonesia mengakui atau meratifikasi Statuta Roma, maka warga negara dari Indonesia itu bisa dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Misalnya ada yang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat, maka dia bisa dirujuk. Jadi yang dilihat adalah eh, dia berasal dari apa negara, apakah warga negara ini berasal dari negara yang meratifikasi Statuta Roma? Bila iya, berarti dia bisa dirujuk. Misalnya dia kedapatan melakukan salah satu dari 4 jenis atau ya pokoknya yang ada di 4 jenis pelanggaran HAM berat ini. Oke, contohnya ada di eh, Kongo ya dan di Sudan. Thomas Lubanga itu pernah direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan satu lagi ada Omar Al-Bashir. Apa hubungan ICC dengan PBB? Hubungannya adalah mereka ini sebenarnya lembaga independen, tapi sebenarnya dapat dirujuk eh, kasusnya oleh DKPBB seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh studi kasus. Yang pertama, Nicaragua versus USA tahun 1986. Latar belakangnya adalah Amerika Serikat mendukung Kontras. Ini adalah kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok pemberontak di Nicaragua. Jadi Amerika Serikat mendukung mereka di dalam perang sipil Nicaragua. Dan selanjutnya dalam prosesnya ICJ memutus Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Putusan itu dikarenakan sebenarnya Amerika Serikat kan sudah melakukan intervensi dan Nicaragua marah, makanya kemudian dibawa ke forum internasional yaitu ICJ. Dan putusannya apa? Amerika Serikat diwajibkan ganti rugi, tapi mereka menolak. Nah, ini analisisnya kalau kita bisa lihat adanya keterbatasan enforcement atau penegakan hukum internasional, terutama untuk negara-negara dengan apa ya kekuatan besar gitu. Jadi politik negara dengan kekuatan besar ini juga mempengaruhi kepatuhan dan sebenarnya sifat hukum internasional itu kan non legally binding atau tidak mengikat secara hukum. Dia hanya apa ya normatif seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi mungkin saya sudah sedikit cerita ya soal sipadan likitan Indonesia versus Malaysia dibawa ke pengadilan ICJ tahun 2002. Nah, latar belakangnya adalah klaim kedaulatan kedua negara atas pulau kecil di Laut Sulawesi yang mana sebenarnya itu adalah milik Indonesia. Nah, kemudian prosesnya dibawa ke ICJ tahun 1998 dan putusannya ICJ memenangkan Malaysia karena hakim di IC, ICJ itu apa ya kemudian melihat bahwa atas dasar efektivity gitu. Jadi siapa yang paling nyata mengelola pulau tersebut dan memang pada sebagai buktinya Malaysia yang paling nyata mengelola pulau tersebut. Jadi ini memang jadi pelajaran penting buat Indonesia. Jangan sampai Indonesia punya banyak pulau tapi kemudian tidak dikelola gitu ya. Nah, ini analisisnya apa? Menunjukkan pentingnya bukti administratif atau historis dan Indonesia belajar memperkuat dokumentasi kedaulatan wilayah. Karena Indonesia itu sebenarnya punya sekitar 17.000 lebih pulau dan bagaimana kemudian Indonesia mengurus administrasinya dan mendokumentasikannya secara baik itu jadi PR besar buat Indonesia.
Selanjutnya, studi kasus yang ketiga adalah Cina Selatan. Ini adalah salah satu apa ya kasus yang sebenarnya negara-negara Asia Tenggara itu eh, merasa bahwa ini adalah masalah bersama. Tapi yang di 2016 itu ada masalah besar antara Filipina dan China. Sebenarnya karena ini juga sih latar belakangnya adalah memang pergantian kepemimpinan di Filipina ya. Dari ada yang tadinya mungkin lunak, sekarang jadi lebih keras seperti itu. Ya, latar belakangnya adalah klaim Nine Dash Line China bertentangan dengan prinsip UNCLOS ya. Ini konvensi tentang hukum laut. Nah, proses arbitrasenya itu di PCA, Permanent Court of Arbitration, dan putusannya klaim China tidak memiliki dasar hukum, namun China menolak putusan lagi-lagi. Ini negara besar, kemudian ditolak. Jadi, tantangannya adalah tantangan implementasi bagaimana kemudian putusan itu ini ya dipatuhi seperti itu dan peran kekuatan politik dalam efektivitas hukum dalam hal ini China sebagai negara yang ya negara besar ini juga mempengaruhi bagaimana dia patuh atau tidaknya. Oke, tantangan penyelesaian sengketa yang pertama kepatuhan negara terhadap putusan hukum, lalu keterbatasan mekanisme enforcement, lalu ada faktor politik, ekonomi, dan militer, dan asimetri kekuatan antara negara besar dan kecil. Jadi negara besar dan kecil itu kan kekuatan tidak seimbang. Jadi ini juga mempersulit penyelesaian sengketa. Seperti itu. Apa sih relevansinya buat Indonesia? Nah, Indonesia kan juga sebagai negara kepulauan sangat ini ya, sangat dekat dengan negara-negara tetangga, punya sengketa berbatasan laut dengan Malaysia, dengan Vietnam, Timor Leste gitu ya. Lalu juga dukungan Indonesia terhadap penyelesaian damai Laut Cina Selatan ini juga sebenarnya masih menjadi tantangan dan bagaimana peran aktif Indonesia dalam ASEAN sebagai mediator konflik gitu. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penyelesaian sengketa internasional adalah kewajiban hukum internasional. Ada dua jalur melalui diplomatik ataupun hukum. Studi kasus yang sudah disebutkan tadi menunjukkan betapa pentingnya kombinasi hukum tambah political will. Jadi kalau ya oke aturannya sudah ada tapi keputusannya sudah ada tapi nggak ada political will atau kemauan politik dari negaranya ini juga menjadi tantangan. Lalu yang terakhir Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi dan dokumentasi hukumnya. Oke, ini ada satu kutipan yang terkenal dari Colin Powell. War should be the politics of last resort, and when we go to war, we should have a purpose that our people understand and support. Jadi, eh, ya perang itu adalah jalan terakhir dari politik. Jadi sebenarnya kalau kita bisa maknai lagi, perang ini adalah kegagalan dari ya diplomatik ini ya diplomatik agenda gitu. Jadi ketika negara sudah tidak mampu lagi menyelesaikan secara damai, kemudian perang adalah jalan terakhir. Dan ketika kita memang ingin ya akhirnya pergi berperang ya kita harus punya tujuan dan orang-orang kita itu atau warga negara kita itu harus mengerti dan support kita untuk berperang. Memang ya ini akan ada hasil yang apa ya ada peluang untuk keberhasilan dari perang tersebut gitu. Jangan sampai nanti perangnya sia-sia seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi-sesi sharing lainnya. Terima kasih.